Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? I hope you will be fine. Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik. Now we are going to continue our lesson on the lesson 14. The title is I Study at State School. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita pada lesson 14 dengan judul Aku Belajar di Sekolah Negeri. In this section, you will learn about present verb and then type of school. Jadi pada bahasan kali ini kalian akan mempelajari tentang present verb dan jenis-jenis sekolah yang ada di Indonesia. Okay, on point A there is a picture and the dialogue between Mamat and Siti. Jadi pada poin A di sana ada gambar dan ada dialog antara Mamat dan Siti. Ya, kita akan baca dari awal ya. Mohon disimak. Mamat, this is Siti. She is my cousin. Mamat, ini adalah Siti. Dia adalah sepupuku. Hi, how are you Siti? Halo, apa kabar kamu Siti? Nice to meet you. Senang berkenalan denganmu. Hai Mamat, I'm fine thanks. Halo Mamat, kabarku baik-baik saja. Terima kasih. Nice to meet you too. Senang juga berkenalan denganmu. What school do you go to Siti? Kamu bersekolah di sekolah apa Siti? I go to SD Kenanga. Aku bersekolah di SD Kenanga. It is a private school. SD Kenanga adalah sekolah swasta. What about you? Bagaimana denganmu? Oh, great. Oh, hebat. I go to SDN Menteng 01. Aku bersekolah di SDN Menteng 01. It is a state school. SDN Menteng 01 adalah sekolah negeri. Okay, next on point B, there is a picture and then there is a word that describe about the picture. Nah, lalu pada poin B ada beberapa gambar dan juga ada kata-kata yang menjelaskan dari gambar tersebut. Kita lihat dari gambar yang pertama. State school, sekolah negeri. State school that is operated by the government and the school fees are free. Jadi, sekolah negeri adalah sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah dan biaya sekolahnya adalah gratis. Private school, sekolah swasta. A school that is operated by a private foundation. Parents must pay the fees because they are operated by private companies. Jadi, sekolah swasta adalah sekolah yang dioperasikan oleh yayasan swasta. Dan orang tua harus membayar biaya pendidikan karena sekolah swasta dioperasikan di bawah perusahaan swasta. Okay, next, international school, sekolah internasional. Sekolah internasional, a school that teaches an international curriculum and then use international language. Jadi sekolah internasional adalah sekolah yang mengajarkan mengenai kurikulum internasional dan juga menggunakan bahasa internasional, contohnya bahasa Inggris, ya. And then nature school, sekolah alam. Nature school is a school whose students learn about the environment and nature. Sekolah alam adalah sekolah di mana murid-muridnya belajar mengenai lingkungan dan juga alam. Faith school, sekolah keagamaan. Atau kita bisa mengenalnya dengan sekolah madrasah, ya. Kemudian, faith school is a school that based on religious view. Jadi, sekolah keagamaan adalah sekolah yang berbasis mengenai tentang ajaran-ajaran agama, ya. Jadi, jika ingin memperdalam mengenai pendidikan agama,
kita bisa sekolah di fit school, ya. Next, homeschooling atau sekolah di rumah. Homeschooling is for those who want to learn with a flexible schedule. Jadi, sekolah homeschooling atau sekolah di rumah adalah untuk mereka yang menginginkan pembelajaran dengan jadwal yang fleksibel. The last, there is a special school. Terakhir adalah sekolah khusus. A special school is for students with disabilities. Sekolah khusus adalah sekolah untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. They can choose special school. Mereka dapat memilih sekolah khusus untuk pembelajaran mereka. Kita bisa mengenalnya dengan sebutan sekolah SLB. Next, on the point D, there are texts, and then from this text you can answer the question, so please pay your attention. Jadi pada poin D ada teks, dan dimana teks ini adalah yang akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan nanti pada link Google Form, ya. Mohon disimak ya. In Jakarta, we can find many types of schools. Di daerah Jakarta, kita dapat menemukan banyak jenis-jenis sekolah. There are state school, yaitu sekolah-sekolah negeri, private schools, sekolah-sekolah swasta, international school, sekolah-sekolah internasional, fit school, sekolah-sekolah keagamaan, homeschooling, sekolah-sekolah yang belajarnya itu bisa dari rumah, and special school, yaitu sekolah-sekolah spesial atau sekolah-sekolah berkebutuhan khusus. State school are operated by the government and the school fees are free. Sekolah-sekolah negeri adalah sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah dan biaya sekolahnya adalah gratis. Meanwhile, sedangkan for private school, untuk sekolah-sekolah swasta, parents must pay the fees because they are operated by private companies. Orang tua diharuskan membayar biaya pendidikan karena sekolah swasta dioperasikan di bawah perusahaan swasta. Moreover, selain itu, international school provide international curriculums which are implemented globally. Jadi, sekolah-sekolah internasional menyelenggarakan kurikulum sekolah internasional di mana kurikulum tersebut diimplementasikan secara global. For students who want to have a religious education, untuk siswa-siswa yang menginginkan pendidikan agama yang lebih mendalam, they can go to faith schools. Mereka dapat bersekolah di sekolah keagamaan. Then, for those who want to learn with a flexible schedule, lalu, untuk mereka yang menginginkan pembelajaran dengan jadwal yang fleksibel, they can take homeschooling. Mereka dapat mengambil untuk sekolah di rumah atau homeschooling. For students who have disabilities, untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, they can choose special school. Mereka dapat memilih sekolah khusus, yaitu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus atau kita bisa mengenalnya dengan sekolah SLB. Next, there is a table, and then the table include for many characteristic of school. Jadi berikutnya di poin A itu ada tabel. Tabelnya berisi mengenai ciri-ciri dari sekolah-sekolah. Nah, nantinya kalian tinggal memilih untuk sekolah-sekolah mana saja yang termasuk dalam ciri-ciri tersebut. Misalkan berikan contoh untuk di number 1, 2, until 3. Okay? Number 1, operated by the government. Nah, dioperasikan oleh pemerintah. Ini ciri dari sekolah apa ya? Kita bisa menjawab, this is state school. Ini adalah ciri dari sekolah negeri. Kita berikan tanda di sini. Kemudian 2, operated by non-government organization. Jadi sekolah ini dioperasikan bukan dari lembaga kepemerintahan. Ya, kita bisa menyebutnya dengan private school. Ya. Next, school fees are free.
Nah, ini termasuk ciri sekolah apa ya? Kalau pembayarannya itu tidak ada pembayaran, artinya gratis. Nah, kita bisa menjawabnya dengan ini adalah ciri dari sekolah negeri, yaitu state school ya. Untuk jawaban pada tabel ini, kalian bisa memilih jawaban tidak hanya satu saja ya, tetapi bisa lebih dari satu. Contohnya di nomor 2, di sana karakteristiknya atau ciri-cirinya operated by non-government organization. Jadi sekolah yang tidak dioperasikan oleh lembaga-lembaga kepemerintahan, misalkan private school, international school, homeschooling. Nah, itu termasuk sekolah-sekolah yang dioperasikannya tidak dari lembaga kepemerintahan. Jadi kalian bisa menjawab untuk sekolah-sekolah tersebut lebih dari satu ya, sesuai dengan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kalian selesaikan secara mandiri ya pada link Google Form. Jawab sesuai dengan pertanyaan dan boleh memilih jawaban lebih dari satu. Kalian bisa mencentang jawaban yang kalian anggap betul. Next, we will do the exercise. Don't forget to write down the following question and then the best answer and send the task via link Google Form. Berikutnya, kalian mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya disalin soal dan jawabannya yang benar saja ya, dan dikirim melalui link Google Form. Baik, semoga kalian mengerti untuk bahasan pada lesson 14 kali ini. Miss rasa cukup, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.